Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing penilai uji kinerja pendidikan profesi guru LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin, mengajar di MI Nurul Hidayah Rugo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang, batch 1 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 244060611925. Hari ini Selasa tanggal 6 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran penilaian uji kinerja dalam materi bumi berubah bab 8 kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siswa-siswi kelas 5 untuk hari ini? Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Kita perlu ketahui bahwasanya banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tapi kita kadang lupa. Makanya nikmat sehat adalah salah satu nikmat yang paling utama. Jadi perlu kita selalu bersyukur. Biasanya ini mengucapkan alhamdulillah sehat. Beberapa guru kita punya uang yang banyak sekali, tapi kalau kita sakit tidak berguna. Jadi selanjutnya saya ingin vaksin ya. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesehatan. Allahumma amin. Silakan ketuanya memimpin doa. Semua siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
bertanya pada kalian, kalian pernahkah mendengar istilah gempa bumi? Di mana? Di televisi ada, terus di sekolah ini karena bisa dilihat di sosial media, itu banyak ya berita-berita tentang gempa bumi. Anda mengalami gempa bumi? Pernah. Di mana? Mana apa yang dirasakan ketika terjadi gempa bumi? Bergoyang ya? Seperti iya ya betul seperti itu. Pikir seperti itulah kalau ada gempa bumi. Zaman dahulu itu kalau ingin melihat ini tadi ada gempa apa tidak, itu kita melihat air yang ada di wadah. Kalau airnya itu berubah, berarti tanda tadi benar itu memang gerakan dari akibat gempa bumi. Sekarang tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah seperti tadi kita singgung bersama, yaitu tentang bumi berubah. Pertama, tujuan pembelajaran adalah mengidentifikasi jenis-jenis perubahan permukaan bumi akibat faktor alam. Perhatikan ya. Selanjutnya menjelaskan proses terjadinya gempa bumi, gunung meletus, dan tanah longsor secara sederhana. Selanjutnya itu menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan sebagai wujud syukur kepada Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak, tadi kan kita sudah menyanyikan bersama-sama lagu apa tadi? Melihat Bupati. Terus apa yang kalian lihat di situ tadi? Di video lagu tersebut? Belum? Betul. Ya, dan bakal katanya. Terus? Pengertian kenampakan alam secara alami dan disebabkan oleh manusia serta perubahan permukaan bumi. Penampakan alam merupakan wujud dari interaksi antara alam dan manusia yang alami terbentuk tanpa campur tangan manusia, sementara penampakan buatan adalah hasil aktivitas manusia yang mengubah bentuk alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemahaman tentang ini penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Sedangkan perubahan permukaan bumi adalah perubahan yang terjadi pada bentuk atau struktur permukaan bumi akibat dari proses alam yang terjadi di dalam bumi atau di permukaan bumi itu sendiri. Kita lanjutkan. Nah, ini kita lihat di situ ada penampakan alam secara alami dan penampakan alam yang disebabkan oleh manusia. Ini contoh dari ini penampakan alam yang secara alami. Kemudian ini ya sawah, ladang, gunungan, dan yang di bawah ini adalah penampakan alam yang disebabkan oleh manusia, gedung dibuat oleh manusia. Kemudian ini apa ini? Ya,
Kemudian contoh bencana alam yang dapat mempengaruhi perubahan di bumi. Ini kita lihat yang sangat dahsyat ini ya. Apa ini? Ya, tsunami. Mungkin pernah mendengar di tahun 2004 yang mungkin ya itu ada kejadian tsunami yang ada di, ada yang tahu? Nah, betul, di Aceh 2004 itu terjadi tsunami yang sangat dahsyat sekali. Kemudian ini gambar itu nampakkan daripada gunung meletus. Kemudian ini banjir, airnya meluap sehingga sampai ke daratan. Kemudian ini longsor. Ini biasanya yang terdampak adalah bangunan-bangunan yang dekat dengan pegunungan atau gunung. Jadi sebelum kita lebih jauh lagi, kita lebih memahami materinya, kita simak secara sama-sama video berikut ini ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perubahan bumi. Perubahan bumi. Bumi selalu mengalami perubahan yang disebabkan peristiwa alam dan juga manusia. Perubahan bumi akibat peristiwa alam tentu tidak dapat dicegah, tetapi perubahan yang disebabkan manusia dapat dicegah. Perubahan bumi karena faktor peristiwa alam. Berikut beberapa faktor peristiwa alam yang bisa mengubah bumi, yaitu 1. Banjir, 2. Gempa bumi, 3. Gunung meletus, 4. Mencairnya gletser. 1. Banjir. Banjir bisa disebabkan oleh faktor alam karena meningkatnya curah hujan. Aktivitas geologi dengan bergeraknya lempeng bumi juga sebabkan perubahan alami pada permukaan bumi. Perubahannya tergantung pada kekuatan gempa. Tidak hanya membuat bangunan roboh, tetapi juga letaknya tanah, longsor, hingga terpisahnya daratan. Bahkan gempa di dasar laut bisa menyebabkan tsunami yang memengaruhi daratan di sekitarnya. 3. Gunung meletus. Tiap kali gunung berapi meletus akan mengeluarkan abu vulkanik, lahar, lava, uap panas, bebatuan, dan material lainnya. Akibatnya wilayah sekitarnya juga terdampak, mulai dari runtuhnya bangunan hingga tertimbunnya bangunan oleh abu vulkanik yang tebal. Selain itu, tumbuhan di sekitarnya juga mati akibat panasnya lahar dan lava dari gunung berapi. Namun setelah letusan mereda, maka wilayah di sekitarnya pulih kembali karena tanahnya makin subur. 4. Mencairnya gletser. Gletser yang ada di wilayah Arktik juga bisa mencair akibat perubahan suhu. Akibatnya wilayah yang tadinya tertutupi gletser makin terlihat dan membentuk permukaan baru. Selain itu, aliran gletser yang deras bisa mengikis daratan di sekitarnya serta membawa material ke tempat lain yang jauh di sepanjang aliran gletser. Saat ini mencairnya gletser makin sering terjadi, bahkan wilayah gletser berkurang banyak karena suhu bumi makin panas. Perubahan bumi karena faktor manusia. Berikut beberapa faktor manusia yang bisa mengubah bumi, yaitu 1. Emisi karbon, 2. Penyedotan air bawah tanah, 3. Deforestasi, 4. Merusak terumbu karang. 1. Emisi karbon. Emisi karbon yang dihasilkan pembakaran senyawa karbon dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Pembakaran senyawa karbon diperlukan untuk menghasilkan energi sehingga menggerakkan perekonomian dunia. Setiap hari manusia membakar senyawa karbon untuk menghasilkan listrik, menggerakkan transportasi, dan aktivitas lainnya. Akibatnya karbon dioksida di atmosfer makin banyak dan memerangkap panas. Maka terjadilah pemanasan global hingga berdampak pada perubahan kondisi bumi, yaitu perubahan derajat keasaman air, naiknya permukaan air laut, hingga kerusakan ekosistem. 2. Penyedotan air bawah tanah. Manusia membutuhkan pasokan air bersih sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, kita perlu menyedot air yang disimpan di bawah tanah menggunakan pompa agar bisa dialirkan ke atas. Selain itu, lahan hutan juga semakin mengecil dan resapan air tanah berkurang. Akibatnya, sungai di bumi lebih cepat mengering dan permukaan tanah terancam makin rendah.
Permukaan bumi pun berubah cekungan atau sungai yang awalnya dialiri air menjadi daratan yang kering. 3. Deforestasi. Penebangan hutan yang ditujukan untuk perkebunan atau lahan pertanian memang menguntungkan. Tetapi jika tidak dikelola dengan benar maka bisa memicu permasalahan lain. Karena hutan yang menjaga suhu bumi mulai hilang, maka suhu bumi pun meningkat, menyebabkan kekeringan di mana-mana, hilangnya unsur tanah dan rusaknya ekosistem. Jadi, yang tepat adalah melakukan sistem tebang pilih dan melakukan reboisasi pada hutan. 4. Merusak terumbu karang. Ulah manusia yang tidak bertanggung jawab lainnya adalah merusak terumbu karang. Padahal terumbu karang jadi tempat tinggal ikan, sumber makanan, dan tempat berlindungnya hewan laut. Jika terumbu karang rusak, maka spesies hewan laut terancam punah sebab tidak ada sumber makanan dan tempat berlindung. Oleh karena itu, terumbu karang perlu dijaga kelestariannya. Demikian penjelasan tentang perubahan bumi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Setelah kita simak tadi video pembelajaran ini, silakan kalian nanti mengerjakan tugas LKPD-nya secara mandiri ya. Nanti juga bisa bagikan gambarannya. Kelompok 1 apa yang terjadi loh? Yang terjadi gimana Mama? Ada gempa tuh apa yang terjadi? Apa bukunya bergoncang-goncang atau gimana? Yang terjadi ini ditulis apa loh? Jika ada sesuatu rumah tuh gimana? Awalnya panas atau gimana? Longsor gimana? Lama kan? Kita tanah longsor. Mana sudah selesai kan jawabannya? Sudah. Sudah apa belum? Sudah. Ya, kalau sudah silakan masing-masing dikumpul jawabannya. Tulis nama kelompok kelompoknya. Sudah kumpul semua ini ya? Sudah.
Silakan, nanti ada tugas kelompok. Bagikan gambarannya. Sudah semua ya? Satu, dua, tiga, sudah semua? Kalau sudah, silakan sampaikan siapa yang kalian, saya tunjuk ya. Kelompok 3, silakan. Kelompok 1. Satu dulu. Jawaban untuk soal nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan jawaban nomor 1. 1. Apa penyebab terjadinya gempa bumi? Karena pergeseran lempeng bumi. 2. Karena aktivitas gunung berapi. 3. Dinamit, uji nuklir, dan aktivitas tambang. Gimana? Betul atau salah? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi Selanjutnya, saya panggil kelompok yang kedua ya. Sampaikan jawaban untuk soal nomor 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan jawaban nomor 2. Bagaimana proses terjadinya gunung meletus? Akibat endapan tanah dalam gunung bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Gimana? Mana? Yang lain? Betul atau salah? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan pertanyaan nomor 3. Apa akibat yang dirasakan manusia jika terjadi tanah longsor? Hilangnya nyawa dan kerusakan pada bangunan. Hilang nyawa. Dan kerusakan pada bangunan. Ya, gimana? Yang lain? Betul. Anak-anak, kali ini kita telah belajar tentang penampakan alam, yaitu bentuk-bentuk permukaan bumi seperti gunung, sungai, dan pantai. Kita tahu bahwa ada penampakan
untuk bendungan, jalan raya, bangunan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita jadi tahu bahwa manusia bisa mengubah alam, tapi harus dilakukan dengan bijak agar alam tidak rusak. Kita tahu menjaga lingkungan agar kita indah dan bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah penampakan alam merupakan wujud dari interaksi antara alam dan manusia yang alami terbentuk tanpa campur tangan manusia, sedangkan penampakan buatan adalah hasil aktivitas manusia yang mengubah bentuk alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemahaman tentang ini penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Jadi dari pembelajaran kita tadi tentunya ada pesan untuk kita, marilah kita selalu menjaga lingkungan alam ini agar tetap nyaman, karena banyak sekali kejadian alam ini yang faktanya adalah akibat dari perbuatan manusia. Ya. Karena campur tangan manusia itulah sehingga bisa menyebabkan bencana alam. Contoh kecil saja, kita dianjurkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai sampah menggenangi selokan, sehingga ketika curah hujan tinggi bisa menghambat lajunya air, aliran air, dan ini bisa menyebabkan banjir, apalagi sungai dan seterusnya ya. Intinya kita harus selalu menjaga kelestarian alam kita. Selanjutnya, ini ada tugas rumah, ya, menuliskan satu peristiwa alam dan pengaruhnya terhadap perubahan di bumi. Tolong dikerjakan di rumah. Jangan. Seterusnya kita nyanyikan lagu daerah yaitu Angkat Besar. Dari daerah mana ini? Kalimantan. Dari?
tadi dapat kita pahami lagi lebih luas lagi, dan jangan lupa belajar di rumah ya, karena waktunya sudah siap. Kita istirahat kembali, kita istirahat dulu ya. Kayaknya